Perkenalkan, nama saya Darves Faizi Rabani Rahman, NIM 1312-3079. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kristabel Nirmala dengan NIM 1312-3091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugroho dengan NIM 13123000092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sobirin dengan NIM 13123000100. Perkenalkan, nama saya Rosalina Widodo dengan NIM 13123000103. Dasar Hukum Lembaga Negara Penunjang KPAI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengatur pembentukan KPAI sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. KPAI lakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri memastikan kasus anak yang mengalami kekerasan seksual dan psikis. Jakarta, KPAI mengucapkan keprihatinannya atas kasus seorang balita X yang mengalami kekerasan seksual dan psikis yang dilakukan oleh ibunya. Memori buruk tersebut akan melekat di otak anak dan dapat berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Oleh karenanya, pemerintah daerah dengan dukungan tenaga profesional psikologis dan pekerja sosial wajib segera menyelamatkan Ananda X dan melanjutkan dengan rangkaian intervensi yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI memiliki salah satu tugas untuk melaporkan pelanggaran hak anak kepada penegak hukum atau pihak berwajib. Atas kejadian ini, KPAI saat ini sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memastikan penyelidikan yang menyeluruh dan komprehensif terkait kasus tersebut, ungkap Dian Sasmita, anggota KPAI sekaligus pengampu klaster anak korban kekerasan seksual, saat ditemui di KPAI pada Senin tanggal 3 bulan 5 2024. Amanah Konvensi Hak Anak pasal 39 berbunyi mewajibkan negara mengambil langkah-langkah rehabilitatif untuk mendorong pemulihan fisik dan psikis anak korban. Tentunya pelaksanaan upaya tersebut dilakukan tanpa diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan maksimal harus dijamin, dan pandangan anak harus dihormati. Tentunya pelaksanaan pengasuhan positif menjadi tanggung jawab orang tua. Namun dalam kasus ini terdapat kelalaian yang mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan psikis. KPAI sekaligus mengingatkan kepada pemerintah, Pemda, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik di dalam atau di luar rumah sesuai amanat pasal 4 huruf C Perpres 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Pada saat ini, lagi maraknya kasus mengenai konten pornografi anak. Pembuatan konten ini melibatkan anak disabilitas, anak sekolah dasar atau SD, anak SMA, bahkan anak PAUD. Konten pornografi anak ini dijual di beberapa media sosial, salah satunya Telegram. Setelah adanya penemuan konten pornografi anak, KPAI beserta National Center for Missing and Exploited atau NCMEC mengusut tuntas mengenai konten pornografi anak ini. Setelah diusut tuntas, ditemukan konten pornografi anak selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus
dan negara Indonesia masuk dalam peringkat 4 skala internasional dan peringkat 2 skala Asia Tenggara atau ASEAN. Tetapi dari kasus ini, baru satu penjual konten pornografi anak yang tertangkap dan sisanya masih belum tertangkap atau terungkap. Pasalnya, masih banyak korban yang menutup kejadian dan tak mau melaporkan. Maka dari itu, pihak kepolisian berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang dipergunakan untuk menjual konten pornografi anak dan pemblokiran terhadap rekening tempat penampungan dana dari hasil konten pornografi anak. Selain itu, KPAI juga bertugas dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban atas konten pornografi, dan KPAI mengajak masyarakat untuk memberantas konten pornografi anak yang tersebar luas di media sosial, terutama di aplikasi Telegram. Dengan adanya kerjasama KPAI, Kepolisian, National Center for Missing and Exploited atau NCMEC, dan masyarakat dalam memberantas kasus konten pornografi akan mewujudkan generasi penerus bangsa. Untuk kami tidak setuju untuk menghapus adanya KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI adalah lembaga yang bertugas menjaga hak-hak anak di Indonesia. Salah satu alasan utama untuk mempertahankan KPAI adalah untuk melindungi dan membela hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara aman. KPAI juga didedikasikan untuk menangani isu-isu terkait kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Jika KPAI dihapus, perlindungan terhadap anak-anak dapat berkurang dan lembaga yang menjaga kepentingan mereka akan hilang. Oleh karena itu, keberadaan KPAI sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dijelaskan, anggota KPAI periode 2011-2013 ini bahwa setelah mendapat laporan masyarakat atas sebuah kasus yang berkaitan dengan anak, KPAI tidak bisa secara langsung mengeksekusi atau merespon aduan tersebut, namun terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan lembaga atau pihak terkait. Hal inilah yang membuat KPAI terkesan lamban dalam merespon aduan tersebut. Namun, Maria yakin dengan memberikan payung hukum yang jelas, KPAI dapat memperkuat fungsinya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kelebihan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. 1. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak. 2. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak. 3. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak. 4. Melakukan kajian yang strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. 5. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. 6. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak. 7. Melakukan rujukan atau pemulihan dan penyatuan kembali anak. 8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak-hak anak.